Mengeluh tidak akan mengubah hasil, tapi doa bisa mengubah takdir. Terkadang kehendak Allah itu sulit dimengerti, tapi pada akhirnya kita akan banyak bersyukur karena tidak ada doa yang diabaikan. Kamu hanya perlu sabar untuk menunggu. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bunda-bunda semua. Masya Allah, alhamdulillah kembali lagi ke channel YouTube saya, Ayu Rio. Alhamdulillah senang sekali saya masih bisa share lagi aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Alhamdulillah. Nah, ini kegiatan saya diawali di pagi hari ya teman-teman bunda-bunda semua. Ini tuh sekitar jam setengah 9. Itu diawali dengan anak saya Sheryl, dia sudah berangkat ke sekolah. Ditemani dengan anak saya yang paling kecil itu ngeliatin kakaknya dulu. Nah, setelah kakaknya berangkat ke sekolah, baru deh setelah itu saya mau melanjutkan untuk beberes rumah ya teman-teman semua. Video saya kali ini itu saya mau bebersih, beres-beres rumah dulu. Terus pokoknya beberes rumah aja deh sambil digeser-geser perabotan yang ada di rumah ini supaya untuk mengganti suasana di dalam rumah aja ya teman-teman bunda-bunda semua. Nah, itu ada anak saya, Revan dan juga Najwa ya bun. Nah, ini anak saya Najwa pun alhamdulillah sudah dijemput sama omanya dan juga oomnya untuk pergi urut ya bun. Seperti biasa itu anak saya alhamdulillah diantar sama oma dan omnya pergi urut. Masya Allah, karena sudah beberapa bulan ini anak saya Najwa itu nggak lanjut untuk fisioterapi ya bun, karena di rumah sakit itu katanya untuk anak-anak fisioterapinya ditiadakan dulu karena pengaruh dari COVID kemarin itu ya bun ya. Sampai sekarang pun belum juga ada kabar kalau misalnya anak-anak udah diperbolehkan untuk di fisioterapi atau belum gitu kan. Tapi yang setahu saya masih untuk orang dewasa. Jadinya daripada nggak ada diobatin atau gimana, ya sudah saya putuskan untuk diurut aja dulu gitu. Nanti setelah ada kabar untuk anak saya diperbolehkan fisioterapi, maka akan dilanjutkan lagi untuk fisioterapi anak saya. Nah, setelah anak saya pergi juga Najwa, nah ini adiknya Revano jadi kehilangan akal gitu mau ngapain, soalnya dia tinggal sendirian. Dia bingung mau ngapain, mau berantakin juga gimana gitu kan karena dia sendirian. Dan saya suruh aja untuk mandi gitu. Nah, ini setelah anak saya selesai mandi ya teman-teman bunda-bunda semua, saya mandikan dulu anak saya yang paling kecil ini. Baru deh setelah itu saya bisa santai untuk beberes rumah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau kabar saya dan keluarga di rumah alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya. Ya, semoga bagi teman-teman yang sehat selalu dijaga kesehatannya ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang lagi sakit, saya doakan semoga teman-teman cepat sembuh, sehat kembali seperti sedia kala, dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Masya Allah. Nah, teman-teman di rumah lagi pada ngapain ini di pagi hari? Lagi beraktivitas apa? Ayo sini saya temanin beraktivitasnya. Apakah ada yang sama dengan saya lagi beberes rumah?
Yuklah sama-sama kita beberes rumah sambil nontonin video saya ya teman-teman semua. Dan terima kasih ya teman-teman semua yang sudah mau mampir nonton video saya sampai habis. Dan bagi teman-teman dan bunda-bunda yang baru menemukan channel YouTube saya ucapkan selamat datang ya di channel YouTube sederhana saya ini dan selamat menonton. Perkenalkan, saya Ayu, saya ibu dari 3 anak. Saya tinggal di kota Riau ya bun, tepatnya di kota Duri. Mana nih teman-teman bunda-bunda semua yang tinggal di kota Duri Riau ya, salam kenal dari saya. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa selalu beraktivitas untuk keluarga tercinta. Nah, teman-teman semua, gimana nih cuaca di tempat tinggalnya teman-teman? Kalau di tempat saya sih panas ya bun ya. Panasnya itu gimana ya? Kadang di pagi hari itu panas gitu kan, sampai udah siang nanti tuh udah mulai mendung lagi. Terus panas lagi, terus mendung lagi, panas lagi. Kadang pun malam tiba-tiba aja turun hujan ya bun ya. Hujannya tuh deras sebentar, habis itu reda gitu, nggak ada hujan lagi sampai pagi. Kadang hujan aja gitu terus ya bun. Tapi kalau sekarang ini ya seperti itu, panas, hujan, mendung, panas lagi, tiba-tiba hujan deras, masya Allah. Nah teman-teman semua gimana, udah beberes rumah atau belum? Yuklah sama-sama dengan saya beberes rumahnya ya. Semoga video saya ini bisa memberikan motivasi, inspirasi untuk teman-teman semua dan bisa memberikan semangat, bisa menularkan semangat untuk teman-teman bunda-bunda di rumah ya. Ambil sisi positifnya aja ya bun dari video saya ini, buang sisi negatifnya, karena saya ini cuma manusia biasa. Apalagi saya ini baru pemula ya bun ya dalam dalam dunia per-YouTuban ini. Jadi mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan dalam saya membuat video atau dalam tutur kata saya dalam dubbing ya bun. Semoga teman-teman bunda-bunda semua bisa mengerti apa yang saya bicarakan. Nah teman-teman semua, nontonin video saya sampai selesai ya, jangan di skip-skip, bantu saya dalam mengembangkan channel YouTube saya ini ya. Nah teman-teman di rumah selalu semangat ya dalam melakukan aktivitasnya. Apalagi kegiatan aktivitas ibu rumah tangga itu ya itu aja, diulang-ulang terus setiap harinya. Jadi kita harus tetap selalu semangat. Nah ya seperti saya ini lagi tuh kan bun, saya ini hanya ibu rumah tangga yang 24 jam itu di rumah bersama anak-anak saya. Jadi ya sebisa mungkin seperti kegiatan menyapu-nyapu atau beberes rumah ini ya nggak bisa ya bun ya kita lewati gitu aja. Terus apalagi dalam menyapu rumah ini ya nggak bisa dihitung ya bun, mau sampai berapa kali kita menyapunya itu nggak bisa dihitung. Kalau udah terasa berpasir gitu ya bun, atau makanan berserakan sedikit aja, saya tuh langsung beresin ya bun ya, karena saya ngerasa agak gimana gitu kalau seandainya ada makanan berserakan gitu. Apalagi kalau kita ini punya anak kecil ya bun, anak-anak itu dia kan suka ngemil, suka makan berserakan gitu ya, langsung aja gitu saya nyapunya, saya langsung beresin aja gitu ya bun. Karena yang akan menikmati rumah rapi bersih itu kan kita juga ya bun ya, kita juga yang ngerasain nyamannya di dalam rumah. Jadi ya harus selalu semangat dalam beberes rumah. Ya walaupun saya ini punya anak 3, saya usahakan untuk selalu bisa produktif ya bun ya setiap harinya. Ya kalaupun gak saya record juga, alhamdulillah setiap harinya saya selalu beberes rumah, gak pernah saya tinggalin gitu ya bun. Apalagi kalau seandainya suami kita itu lagi libur kerja, masya Allah, pasti kita menginginkan suami kita itu betah di rumah kan bun. Jadinya ya kita harus aktif, harus lebih produktif lagi dalam beberes rumahnya supaya suami kita nyaman di dalam rumah bersama kita, masya Allah. Ya karena menurut saya tempat ternyaman bagi kita itu ya rumah ini, alhamdulillah tempat
kita berkumpul, tempat kita bercanda-bercanda gitu, bercerita ya di dalam rumah ini ya Bun. Jadi kalau seandainya rumah bersih, rumah rapi, pasti hati kita tuh nyaman, tentram gitu bersama keluarga tercinta di dalam rumah kan Bun. Dan saya pun kalau seandainya udah mulai ngerasa bosan gitu di dalam rumah, saya pun berpikiran untuk gimana kalau seandainya posisi perabotan di rumah ini digeser-geser gitu kan, diletaknya berubah lagi gitu supaya mood kita baik lagi, supaya bosan di dalam diri kita, di dalam hati kita itu hilang gitu ya Bun. Karena letak posisi barang-barang di rumah itu kan udah berganti gitu ya Bun, pasti suasana hati kita pun juga akan berganti juga gitu. Ya seperti itulah saya ya Bun ya, kalau misalnya saya ngerasain bosan gitu ya saya atur ulang aja lagi letak posisi barang-barang di rumah itu, saya geser-geser gitu, Masya Allah. Jadi kalau seandainya bosan ya nggak mesti kita harus keluar rumah ya Bun. Dengan kita bergeser-geser barang di dalam rumah aja udah bisa mengubah bosan kita itu menjadi mood lagi gitu. Masya Allah, Alhamdulillah ya Bun ya. Dengan apa yang kita miliki ini ya intinya kita harus selalu merasakan rasa syukur di dalam diri. Insya Allah yang namanya bosan, jenuh itu gak begitulah parah kita ngerasainnya gitu ya Bun. Ya kalau menurut saya ya Bun, mau rumahnya besar, kecil, yang penting kalau kita sering beresinnya, kita gak males-malesan, gak mager-mageran. Kalau rumah selalu bisa kita usahakan untuk bersihin terus, insya Allah rumah itu akan terasa nyaman selalu bagi kita ya Bun ya. Alhamdulillah. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Nah setelah saya beberes di ruang keluarga tadi, di ruang TV tadi, lanjut lagi saya beberesnya di ruang tamu ya teman-teman, bunda-bunda semua. Nah ini ruang tamu sederhana saya ya Bun, tempat saya dan suami juga biasanya nyantai di sini dan juga anak-anak saya. Alhamdulillah. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Nah di saat saya lagi beberes ruang tamu itu suami saya dan juga anak-anak saya sudah pulang ya Bun. Itu anak saya sudah pulang sekolah. Nah itu saya juga ditemanin juga dengan anak-anak saya dalam beres di ruang tamu ini ya Bun ya. Kalau udah anak-anak pulang pasti beberes rumah itu jadi agak sedikit lambat kita ngerjainnya ya Bun ya. Karena yang anak ini juga ngajakin kita bercerita
Dan yang paling kecil ini pun juga gangguin gitu ya bun ya. Nah itu kakak Sheryl ngajakin saya bercerita dulu ya bun ya, sambil saya beberes ruang tamu ini. Dia cerita tentang dia dan teman-temannya di sekolah tadi. Ada teman-temannya yang gangguin dia, terus ada juga yang berantem juga di sekolah. Terus saya tanyain, kamu juga ikut berantem juga sama teman? Enggak katanya. Cuma temannya itu juga suka gitu ngejailin anak saya Sheryl ini ya bun ya. Tapi saya bilang udah biarin aja, nggak usah dibalas, biarkan aja orang itu mau jahat sama kamu, tapi kamu jangan ngebalas gitu aja. Masya Allah. Tapi ya kalau seandainya mereka udah kelewatan jahatnya, nakalnya, kamu boleh kadukan dengan guru di sekolah gitu. Saya selalu ingatin seperti itu ya bun ya. Masya Allah. Nah itu ya bun ya, ruang tamunya juga saya geser-geser bun. Kenapa saya letak di sudut seperti ini? Ya gitulah bun, anak saya Sheryl dan juga yang paling kecil itu, rumah ini dijadinya tempat bermain sepeda ya bun ya. Dia bermain sepeda di dalam rumah. Kenapa nggak saya biarkan dia main di luar rumah? Ya seperti itulah ya bun ya, karena sekarang ini kan lagi marak namanya penculikan anak gitu. Jadi saya agak serem aja, agak khawatir juga untuk melepas anak-anak saya itu bermain sepeda di luar ya bun. Karena di tempat saya tinggal ini kalau siang itu sunyi ya bun ya, sampai sore pun juga sunyi juga, karena orang-orang di sekitaran rumah saya ini lebih kebanyakan di dalam rumah ya bun ya. Dan anak-anak yang sebaya anak saya pun juga kebanyakan anak laki-laki, dan gak ada ya kelihatan anak perempuan di dekat rumah saya tinggal ini. Jadi saya nggak, ya udahlah main di dalam rumah aja gitu kan. Lagian sepedanya pun juga nggak kotor, nggak ada pasir juga, ya sudah main aja di dalam rumah. Kalaupun kotor, kalaupun berpasir, ya sudah saya tinggal beresin aja lagi gitu. Nah itu ya bun ya, saya lanjut untuk menyapu ke bagian teras rumah saya, dan alhamdulillah juga dibantu dengan anak saya ya bun ya. Jadi kerjanya pun cepat selesai gitu bun. Nah anak saya yang paling kecil pun juga ikutan bermain pasir gitu kalau di luar rumah ya bun. Kalau udah terbuka pintu rumah, anak saya yang paling kecil itu selalu inginnya main pasir gitu di depan rumah. Nah itu setelah saya selesai menyapu sampai ke teras rumah, saya lanjut lagi untuk mencuci piring yang sedikit ini ya bun. Ini ada piring sedikit bekas sarapan tadi, sengaja belum saya cuci karena saya ingin beberes rumah. Maksudnya menyapu-nyapu dulu terlebih dahulu gitu kan. Nah baru setelah itu saya lanjut untuk mencuci piring ini. Ya seperti biasa, saya mencuci piring ini selalu ditemenin dengan anak saya yang bocil ini ya bun ya. Dia selalu ingin tahu, selalu ingin nemenin saya gitu dimanapun saya berdiri ataupun saya pergi, dia selalu ngintilin gitu ya bun. Itu dia berdirinya pakai mobil-mobilan dia yang agak besar ya bun ya, jadi bisa dia berdiri di atasnya dan ikut ngerecokin saya. Masya Allah, alhamdulillah ya bun ya, gak apa-apa sama saya pun. Yang penting anak ini selalu saya awasi, saya pantau juga ya bun ya gerak-geriknya, dan alhamdulillah selalu terkendaliin sama saya. Masya Allah, ini durasi video saya lumayan lama ya bun ya. Mohon maaf karena ini kan saya tentang beberes rumah ya bun. Jadi agak lama gitu durasi videonya. Semoga teman-teman bunda-bunda semua gak bosan ya nontonin video saya sampai akhir. Ya semoga aja teman-teman semua mau nontonin video saya sampai akhir. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman bunda-bunda semua yang sudah mau merelakan kuotanya demi menonton video saya dan mau membantu supaya channel YouTube saya ini berkembang ya bun ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu ya bun, masih dengan saya mencuci-cuci piring ditemani dengan anak saya ini ya bun. Nah itu ada kakak Sheryl juga ya bun, bantuin saya letakin blendernya ke dalam lemari. Masya Allah.
Nah ini ya bun ya teman-teman, setelah saya beresin rumahnya seperti inilah penampakannya setelah diberesin, setelah digeser-geser ya teman-teman bunda-bunda semua. Dan terima kasih banyak udah mau menonton video saya sampai selesai ya teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.